Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi kami, yaitu tradisi Islam di Andalusia yang beranggotakan Avanda Salwa Salsabila dan Maharani Anwara Yasyad dan Iqra Firzana. Yang pertama yaitu ini merupakan submateri kami. Yang pertama Andalusia, yang kedua tradisi penjagaan kaum Yahudi dalam benteng, ketiga kesederhanaan dan kekuasaan dalam kehidupan khalifah dalam pandangan Ibnu Hazm, yang keempat tradisi penaklukan Islam, yang kelima bahasa, dan yang keenam adalah musik dan kesenian. Yang pertama, saya akan menjelaskan via Andalusia. Jadi Andalusia ini terletak di Spanyol dan Portugal atau semenanjung Iberia. Semenanjung Andalusia ini dipisahkan dengan Maroko oleh sebuah selat yang semenjak kedatangan Islam dikenal sebagai Selat Gibraltar, di mana saat ini lebarnya sekitar 12,8 km antara Sabta dan Jabal Tori. Tradisi penjagaan kaum Yahudi dalam benteng. Menemukan kelompok Yahudi dan kemudian mereka masukkan ke dalam benteng Granada, kemudian menjadi sebuah tradisi yang mereka jalankan, sehingga kapan saja mereka menemukan kaum Yahudi di kota yang mereka taklukkan, mereka akan menggabungkan ke dalam benteng, lalu mereka menyuruh sekelompok kaum muslimnya. Hal ini menafikan adanya hubungan antara kaum Yahudi dan penaklukan tersebut, sebab jika mereka mempunyai kaitan dengan itu, pasti kaum muslimin mengetahui keberadaan mereka di Andalusia. Ungkapan ini menemukan dalam tampilan di atas menunjukkan tidak adanya pengetahuan tentang informasi tersebut sebelumnya, seolah semuanya adalah kejutan. Kesederhanaan dan kekuasaan dalam kehidupan khalifah pandangan Ibnu Hazm. Ibnu Hazm mengkritik praktik pemerintahan pada masa lalu, di mana tidak ada kota pusat kekuasaan, individu memiliki properti pribadi, dan kekayaan tidak dikumpulkan. Dia menentang panggilan penghormatan yang tinggi pada para khalifah, bahasa yang merendahkan, dan tindakan mencium tangan dan tanah. Pandangannya menekankan pentingnya keadilan, kesederhanaan, dan ketaatan dalam penggunaan kekuasaan. Dahulu sebuah negara Arab tidak pernah menetapkan sebuah kota pusat kekuasaan, karena setiap orang hanya tinggal di rumah dan propertinya masing-masing yang mereka miliki sebelum kekhalifahan. Karena itu mereka tidak banyak mengumpulkan dan mengoleksi kekayaan dan membangun istana. Mereka tidak mengharuskan kaum muslimin untuk memanggil mereka dengan sebutan maulaya atau sayyidi. Keduanya bermakna tuanku, atau melakukan korespondensi pada para menteri dan gubernur dengan ucapan dari raja atau tuan, bulan kepada hamba atau budaknya bulan. Mereka juga tidak mengharuskan orang untuk mencium tanah atau kaki tangan mereka, karena tujuan utama mereka adalah adanya kepatuhan yang benar dalam hal yang pengangkatan. Selanjutnya, tradisi penaklukan Islam. Pasukan Islam di bawah
Andalusia menyeberangi Selat Gibraltar dan mendarat di Gunung Tarik atau Gibraltar. Mereka kemudian melanjutkan ke Jazirah Al-Khadrah dan berhadapan dengan pasukan Kristen. Torik menawarkan pilihan masuk Islam atau membayar jizyah pada pasukan selatan Andalusia. Pendekatan ini menunjukkan toleransi dan integrasi antara umat Islam dan non-Muslim dalam wilayah yang ditakutkannya. Selain terdapat pilihan untuk memasuki Islam atau membayar jizyah, pula pilihan ketiga yaitu berperang. Dan untuk memilih beberapa pilihan tersebut, pasukan pelindung Kristen ini diberi waktu 3 hari. Karena pasukan pelindung Kristen ini gengsi, akhirnya mereka menolak dan terjadilah pertempuran. Akan tetapi pertempuran ini dimenangkan oleh Torik Kristen. Kemudian Panglima Tengor mengirim surat ke Roder untuk meminta bantuan karena mereka kalah dengan pasukan Torik Kristen dan menyatakan kepada Roder bahwa kaum muslim ini merupakan pasukan yang berbeda karena sebelum berperang mereka menawarkan untuk masuk agamanya dan tetap memiliki hartanya sepenuhnya. Selanjutnya yaitu bahasa. Orang-orang Spanyol mulai hidup kaum muslimin dalam berbagai aspek. Mereka mulai mempelajari bahasa Arab yang digunakan oleh pasukan penakluk. Bahkan orang-orang Kristen dan Yahudi dengan bangga mengajarkan bahasa Arab di sekolah-sekolah mereka. Bahasa Arab telah menjadi bahasa administrasi dalam pemerintahan Islam di Spanyol. Hal itu dapat diterima oleh orang-orang Islam dan non-Islam. Bahkan, penduduk asli Spanyol memperduakan bahasa asli mereka. Mereka juga banyak yang ahli dan mahir dalam bahasa Arab, baik keterampilan berbicara maupun tata bahasa. Mereka itu antara lain Ibnu Sayyidi, Ibnu Malik pengarang Al-Jiyah, Ibnu Furuh, Ibnu Al-Hajj, Abu Ali Al-Ishbili, Abu Al-Hasan, Ibnu Usfur, dan Abu Hayyan Al-Ghamati. Seiring dengan kemajuan bahasa itu, karya-karya sastra bermunculan, seperti Al-Farid karya Ibnu Abdul Rafiq, Al-Baqiroji, Mahasin, Al-Jazirah oleh Ibnu Bassam, kitab Al-Qalaid dua karya Al-Fat Ibnu Khofar, dan masih banyak yang lain. Selanjutnya yaitu musik dan kesenian. Dalam bidang musik dan seni suara, Spanyol Islam mencapai kecemerlangan. Musik kesenian Islam di Al-Andalusia juga sering disertai dengan nyanyian yang menggambarkan tema keagamaan, keindahan alam, dan cinta. Puisi-puisi yang berbahasa Arab atau bahasa Hispano-Arab menjadi bagian penting dalam ekspresi musik. Musik kesenian Islam pada masa Al-Andalusia merupakan bagian penting dari kebudayaan yang berkembang di wilayah tersebut. Musik ini memiliki pengaruh yang kuat dari berbagai budaya, termasuk Arab, Maor, dan Yahudi yang hidup berdampingan di sana. Salah satu ciri khas musik kesenian Islam di Al-Andalusia adalah perpaduan antara melodi dan irama yang kompleks. Musik ini menggunakan berbagai instrumen, seperti alat musik petik, alat musik gesek, seruling, dan perkusi seperti tabla dan daf. Para musisi menghasilkan melodi yang indah dan harmoni yang menggambarkan keindahan dan kekayaan budaya mereka. Musik kesenian Islam di masa Al-Andalusia juga sering menjadi bagian dari pertunjukan teater dan tari. Pertunjukan tersebut menggambarkan cerita-cerita epik, mitos, dan sejarah yang dipadukan dengan unsur musik dan gerakan yang memukau. Kesenian Islam di Al-Andalusia memberikan kontribusi yang besar dalam perkembangan seni musik di dunia Islam. Melalui penggabungan berbagai budaya dan pengaruh, musik ini menciptakan kekayaan dan keunikan yang membedakannya dari tradisi musik di tempat lain. Baik, sekian presentasi dari kami. Bila ada salah kata kesempatan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.